Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk program di channel saya tentang arti hadirmu, ya. Arti hadir dari pasangan kita atau seseorang yang pernah kita cintai dalam hidup kita. Ini bisa yang masih bersama atau yang sudah berpisah, ya. Kebanyakan kita mungkin lebih cenderung melihat pada sisi kegagalan atau kelemahan. So mungkin di reading ini kita melihat arti hadir mereka dalam hidup kita, ya, dengan pasangan kita ketika mereka ada, walaupun hanya sebentar, tidak lama. Kita bisa banyak belajar dari pelajaran kehidupan yang mereka berikan kepada kita selama bersama, ya. Ini untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, ya. Dan ini general reading, tidak resonate untuk semua, dan bisa vice versa. Kita meditasi sejenak untuk menarik energi Leo. Kita mulai. Oke. Nanti saya akan tarik, nanti jadi 3 baris. Baris pertama bagaimana Leo sebelum mengenal pasangannya. Baris kedua, bagaimana Leo setelah bersama dengan pasangannya. Baris ketiga, apa arti hadir mereka dalam hidup Leo, ya. Ini satu energi dari malaikat cinta. Deception, ya, ini tentang menggunakan topeng ketika berhadapan dengan seseorang. Ada kebohongan, ada spekulasi di sini, ada ketidakjujuran, ya, bisa dengan diri sendiri, tidak jujur dengan diri sendiri, banyak sekali intrik, ya. Ini bisa ini pesan malaikat cinta tentang bagaimana bisa kamu dalam hubungan kamu atau bisa mereka, tapi ada kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menggunakan topeng, ya. Kita tarik lagi satu dari chakra healings untuk Leo, ya. Wisdom, kebijaksanaan. Di sini adalah percaya dengan cahaya, dengan jiwa kamu, cahaya dari dalam jiwa kamu tentang satu kebijaksanaan, ya. Ini dari pribadi yang hanya melihat ke atas, tapi bertumbuh menjadi pribadi yang melihat lebih besar lagi, lebih bijaksana, ya. Mungkin selama ini dalam hubungan cenderung melihat kelemahan pasangannya atau diri sendiri. So di sini sarannya untuk lebih bersikap bijaksana, apalagi ketika menghadapi pasangan kita atau isu dalam hubungan kita. Ya, sekarang saya akan tarik baris pertama, seperti apa Leo sebelum bersama dengan pasangannya. Dan baris kedua, bagaimana Leo setelah bersama dengan pasangannya. Dan baris ketiga, bagaimana Leo, apa arti hadir dari pasangan Leo untuk Leo.
Ya, di sini Leo, sebelum kamu mengenal pasangan kamu, di sini saya melihat kamu pribadi yang cukup royal ya. Jadi mungkin walaupun kamu punya kemampuan finansial tidak besar, tapi kamu orangnya royal ya, mudah memberi ya, mudah sekali memberi. Jadi cukup baik ya, baik hati karena cepat iba, dan ketika iba dia akan memberi ya. Di sini Leo, terutama dengan pribadi-pribadi yang cenderung berharap dengan kamu ya, yang menghargai kamu atau menghormati kamu. Di sini kamu royal ya secara materi. Jadi kamu merasa bahwa kalau saya mampu, kenapa tidak saya memberi, berbagi dengan sesama. Ini sebelum kamu mengenal pasangan kamu ya, cukup stabil ya, pribadinya cukup stabil. Ketika ada yang peduli dengan kamu, kamu akan membalas apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka memberi kamu kebaikan, kamu akan membalas dengan kebaikan di sini ya. Dan di sini sebelum kamu mengenal pasangan kamu, di sini kamu juga adalah pribadi yang cukup to the point ya. Kalau bicara tidak peduli dengan orang lain, apakah itu menyakiti, apakah itu melukai ya, kamu tidak peduli di sini. Jadi kamu tahu ketika kamu bicara yang benar, kamu akan bicara, tidak peduli apakah itu akan melukai atau menyakiti, kamu tidak peduli. Dan kamu juga pribadi yang cukup mantap ketika memulai sesuatu, kamu akan mengakhirinya. Jadi pantang untuk kamu mundur tengah jalan. Jadi ketika kamu memulai sesuatu, kamu akan pelajari itu, kamu akan stalking habis-habisan, apapun itu kamu akan mencari tahu sedetail mungkin, dan kamu akan memulai dengan mantap. Apapun itu yang ingin kamu mulai, terutama dengan percintaan di sini, karena kita reading soal romance. So saya melihat ketika kamu memulai sesuatu, kamu pantang untuk mundur tengah jalan ya. Jadi sangat yakin dengan diri sendiri, sangat stabil dengan diri sendiri, cukup baik dengan orang yang berharap dengan kamu, membalas kebaikan orang dengan kebaikan ya, cukup stabil di sini. Itu kamu sebelum kamu mengenal mereka. Setelah kamu mengenal mereka di sini Leo, saya melihat kamu merasa bahagia bersama dengan mereka. Ada satu rindu, ada satu penyesalan di sini. Ini bisa kamu, bisa mereka yang merasa rindu atau sangat menyesal. Bagaimana? Mungkin pernah hubungan ini gagal, tapi saya melihat ini kamu sudah mulai lagi dan sudah mulai bahagia kembali. Ya, saya melihat di sini begitu. Jadi mungkin yang tadinya kamu beberapa ini karena sering menyakiti dengan kata-kata. Ini sepertinya kamu, karena kamu memainkan peran Knight of Swords di sini. Jadi ada perpisahan ya di sini. Sepertinya pasangan kamu pribadinya cukup perasa, cukup sensitif, kamu cukup kasar. Mungkin maksud kamu baik, tapi kamu mengutarakan itu dengan cukup kasar, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kamu. Tapi mereka sebenarnya bahagia dengan kamu. Ya, ada satu kebiasaan kamu yang cukup tidak menyenangkan adalah dengan kata-kata kamu ya. So ini setelah kamu mengenal mereka, sepertinya mereka pergi meninggalkan kamu merindukan mereka, kamu sangat menyesal tentang apa yang pernah kamu lakukan dengan mereka. Di sini kamu merasa bahagia bersama dengan mereka, dan saya melihat kamu memulai. Sepertinya
beberapa Leo ini di Januari berusaha untuk memulai, ya. Kamu memainkan peran Knight of Pentacles di sini, cukup stabil, memulai cukup stabil, perlahan-lahan, baby step, tapi cukup yakin dengan apa yang dia mulai di sini, dan cukup setia untuk mengakhiri. Jadi dia akan melakukan sampai tuntas, ya. Jadi kamu, setelah kamu mengenal mereka, ternyata kamu sangat bahagia bersama dengan mereka, dan kamu tidak bisa kehilangan mereka. Ya, di sini kamu tidak bisa kehilangan mereka. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos. Mungkin kebanyakan dari Leo connecting ini ya dengan mereka. Mereka cukup perasa, Leo. Jadi tapi saya melihat kamu belajar untuk bisa mengendalikan kata-kata. Lebih banyak diam. Pada akhirnya kamu lebih banyak bertindak untuk kembali memperjuangkan hubungan kamu, tapi perlahan-lahan. Karena yang kamu ingat adalah kamu merasa bahagia, kamu sangat bahagia. Jadi mereka adalah kebahagiaan kamu. Di sini ada Ten of Cups, ya, kebahagiaan yang utuh di perasaan terutama, ya. Dan mereka bahagia dengan kamu. Jadi kamu sangat merindukan mereka. Saya melihat kamu memulai di sini secara perlahan-lahan, ya. Tidak seperti dulu sangat to the point dengan kata-kata. Di sini kamu mulai dengan tindakan dan perlahan-lahan, ya. Arti hadir mereka untuk kamu di sini yang kamu bisa pelajari adalah kamu bahagia. Jadi apa ya? Buatlah dirimu bahagia, lalu kamu bisa membahagiakan orang lain. So itu arti mereka, ya, ketika bersama dengan kamu di sini. Kamu belajar untuk menikmati hidup kamu, belajar untuk bahagia dengan diri kamu di sini, dan belajar berkomunikasi yang baik. Ya, saya melihat di sini belajar untuk jujur, ya, mengakui kesalahan. Karena di sini ada the Sun. So, dalam kesendirian kamu sekarang ini, kamu belajar untuk jujur dengan diri sendiri. Di sini ada the Sun. Sesuatu terbuka, terlihat jelas, apapun tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, belajar untuk bisa berkata jujur, mengakui kesalahan, dan belajar untuk bisa lebih tenang, menikmati hidup diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri, dan belajar berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi mereka mengajarkan itu untuk kamu, ya, Leo. Karena di sini malaikat cinta bilang ada topeng, salah satu memerankan deception di sini. Dia menggunakan topeng. So di sini saya melihat ada pelajaran berharga untuk bisa menjadi pribadi yang jujur, bukan dengan orang lain, tapi jujur dengan diri sendiri terutama, ya. Dan mengakui kesalahan, belajar mengakui kesalahan di sini. Belajar untuk rendah hati, mengakui kesalahan. Rendah hati itu berbeda, ya, dengan rendah diri. Rendah hati itu ketika dia bijaksana, ketika dia bersalah dia akan minta maaf, ya. Ketika dia benar, dia tidak menjadi hakim. So kalau benar, bicara benar tanpa menghakimi orang lain, ya. Di sini, yaitu rendah hati, berbeda dengan rendah diri. Rendah diri tidak percaya dengan kualitas diri sendiri. Ya, di sini saya melihat kamu belajar untuk rendah hati, dan di sini ada wisdom. Ini tentang bijaksana, bijaksana dalam menghadapi siapapun dan juga dengan diri sendiri. Bagaimana bisa jujur dengan diri sendiri
bagaimana bisa jujur dengan pasangan, bagaimana menghadapi hidup dengan jujur, dengan rendah hati, apalagi dalam mengakui kesalahan, apalagi dengan berusaha memperbaiki diri, ya, tidak menunjuk orang lain ketika situasi dan kondisi tidak support. So, di sini kamu banyak belajar ya dari mereka dan belajar berkomunikasi dengan baik, ya. Oke Leo, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.